Mundur, semuanya menunggu terobosan. Mati. Lantai 5 Abyss of Warcraft. Wu Hongshan di ruang terlarang mengunci sosok Wang Xian dengan mata dingin. Dia adalah putra suci generasi sebelumnya dari pangkalan luar angkasa. Sekarang memiliki kekuatan untuk mendominasi alam semesta urutan ketujuh. Dengan kekuatannya, menurutnya, sangat mudah baginya untuk membunuh putra suci kecil di hadapannya ini. Sangat mudah. Lagi pula, itu 2 tingkat lebih rendah dari dirinya sendiri. Dia tidak berpikir bahwa dia akan gagal. Detik berikutnya, dia bahkan melihat kepala pangeran abadi terbang. Lihat vitalitasnya menghilang dalam sekejap. Namun, ketika dia hanya berjarak sekitar 100 meter dari Wang Xian, dia tiba-tiba merasakan paksaan yang menakutkan. Rasakan ancaman kematian. Dia melihat bahwa di belakang pangeran Wang Xianzi ini, ada hantu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Hantu ini mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Pada saat ini, dia benar-benar ketakutan. Apa yang terjadi? Bagaimana ini terjadi? Bas. Pada saat ini, posisi di depan. Wang Xian menatapnya dengan tenang. Regangkan lengan Anda secara perlahan. Sosok naga ilahi di atasnya perlahan-lahan merentangkan cakar naganya. Tubuh naga ilahi naga virtual Wang Xian setara dengan tiruan dari pria super kuat tidak peduli apapun. Setelah Wang Xian meninggalkan beberapa backhand, dia ingin menghapus avatarnya sepenuhnya. Hanya yang kuat yang berada di puncak dominasi alam semesta yang bisa melakukannya. Mustahil untuk membunuh pembangkit tenaga luar angkasa yang merupakan penguasa urutan ketujuh dari alam semesta di depannya. Wang Xian mengulurkan lengannya, dan cakar naga langsung menangkapnya. Dalam sekejap, tubuh Wu Hongshan menegang, dan dia merasa bahwa kehampaan di sekitarnya benar-benar terpenjara. Dia sendiri benar-benar dipenjara di sana, tidak bisa bergerak. Hanya ada satu pasang mata, penuh kengerian. Wang Xian meliriknya, lalu melihat posisi di belakangnya. Juga merentangkan cakar naga, dan menangkap 7 orang lainnya. Cakar naga itu sepertinya langsung melewati kehampaan, dan muncul langsung di depan 7 ahli lainnya di area terlarang kehampaan, dan langsung menangkap mereka. Apa? Semuanya terjadi dalam sekejap. 7 pembangkit tenaga listrik di ruang terlarang di belakang bahkan tidak bereaksi. Dalam pandangan mereka, generasi putra suci sebelumnya dari tanah terlarang Void mereka secara pribadi bertindak. Jangan terlalu mudah bagi seseorang yang berada di alam urutan ketujuh dari penguasa alam semesta untuk langsung membunuh penguasa alam semesta di alam urutan kelima. Mereka hanya harus menunggu harta karun dibagikan. Tapi sebelum mereka sempat bereaksi, mereka sudah dipenjara dan ditangkap. Mata mereka membelalak, penuh ketidakpercayaan dan kengerian. Apakah kamu ahli dalam kehampaan terlarang? Wang Xian menilai mereka dan bertanya dengan tenang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Tidak, tidak, ini bukan kekuatanmu, ini kekuatan yang kamu pinjam, dan seseorang yang kuat telah meninggalkan kekuatan penyelamat hidup pada Anda metode yang sangat menakutkan. Wu Hongshan di tanah Void terlarang menatap Wang Xian dan meraung ketakutan di wajahnya. Apakah kalian semua orang kuat di ruang terlarang? Wang Xian mengabaikan kata-katanya, dan mengguncang lengannya dalam kehampaan. Api yang mengerikan mulai membakar tubuh mereka. Dia bertanya dengan tenang lagi. Dalam sekejap, tangisan tragis keluar dari mulut mereka. Ya, kami. Seorang lelaki kuat dalam kehampaan terlarang berteriak tak tertahankan dari rasa sakit jiwanya. Mereka adalah yang terkuat di Forbidden Void, dengan latar belakang yang kuat, sehingga mereka tidak pernah mengalami terlalu banyak pertempuran hidup dan mati. Saya tidak pernah menahan serangan yang begitu mengerikan. Katakan, mengapa kamu datang untuk membunuhku? Wang Xian menatap mereka dan terus bertanya dengan dingin. Api mengerikan di tubuh mereka belum berhenti. Kami tahu kamu memiliki harta karun. Kami ingin mendapatkan harta itu. Cepat, lepaskan kami, atau markas luar angkasa kami tidak akan membiarkanmu pergi. Pria kuat. Di ruang terlarang memiliki wajah yang mengerikan dengan raungan kesakitan yang keras. Haha, mendengar apa yang mereka katakan, Wang Xian mencibir dengan dingin. Apakah mungkin membiarkanmu pergi? Mereka yang membiarkanmu pergi tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Wu Hongshan merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya, dan wajah terdistorsi juga berteriak pada Wang Xian. Ingin mati? Bagaimana bisa begitu mudah? Wang Xian bergumam, hantu naga di tubuhnya langsung membuka mulutnya dan melahapnya. Segera setelah itu, hantu Shenlong berubah menjadi bola dan mendarat di tangannya. Tidak, bunuh kami, bunuh kami. Di dalam bola, terdengar raungan Wu Hongshan yang sangat melengking.
Sekarang, dia ingin Wang Xian membunuhnya secara langsung. Wang Xian tersenyum, dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Ada juga harta kebangkitan di dunia pedang dan sihir, dan ada kemungkinan besar mereka juga memiliki harta kebangkitan seperti itu. Bunuh mereka secara langsung, dan mereka akan langsung dibangkitkan. Wang Xian akan sangat bodoh. Untuk mengatasi situasi ini secara khusus, kartu Hall Wang Xian dapat langsung menjebaknya di lapangan. Jadikan mustahil untuk bertahan hidup, dan mustahil untuk mati. Dalam hal ini, mereka tidak dapat dibangkitkan, mereka hanya dapat mempertahankan situasi ini. Orang kuat di kehampaan terlarang, ini adalah harta yang menginginiku. Itu harus terkait dengan putra Void dan perawan suci. Di mata mereka, aku bisa merasakan kecemburuan dan keserakahan mereka. Wang Xian bergumam, nah. Ada sedikit rasa dingin di matanya. Berani membunuhnya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kalian beruntung, aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Kata Wang Xian, dan dengan gerakan tubuhnya, dia segera terbang menuju lapisan atas Abyss of Warcraft. Dia tidak akan membalas dendam terhadap putra suci Sunni dan yang lainnya, dia juga tidak membalas dendam terhadap tanah terlarang Void. Tubuh Wang Xian belum membaik. Setelah semuanya ditingkatkan. Ketika saatnya tiba, semua orang akan mati. Jika tanah terlarang kekosongan tidak dapat memberikan Wang Xian solusi yang sempurna. Mereka yang berada di tanah terlarang Void juga harus membayar harga yang sangat mahal. Tentu saja, Wang Xian tidak berani mengucapkan kata-kata besar, mengatakan bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkan tanah terlarang Void. Lagi pula, masih ada dua ciptaan Tian Yuan di dunia pedang dan sihir. Jangan terus berlatih, cari tempat retret dulu dan berlatih. Wang Xian akan mundur. Kartu truf yang ditinggalkan tubuh telah habis, dan jika terus berlanjut di sini, terancam jatuh lagi. Terlebih lagi, bagaimana jika orang kuat lain dari Void Forbidden Land datang untuk memburunya? Kemudian jika dia tidak memiliki kartu Hall, tamat. Meskipun dia dapat dibangkitkan, tetapi dia akhirnya berkultivasi ke level ini, Wang Xian tidak ingin tubuh Void Dragon-nya jatuh. Dia dengan cepat datang ke lantai atas Abyss of Warcraft, dan kemudian datang ke posisi susunan teleportasi. Teleport langsung ke kota Tian Yuan. Dengan banyak sumber daya di tangan, Wang Xian menyewa tempat dan mulai mundur di sebuah ruangan. Di kota Tian Yuan, masih sangat aman. Wang Xian tidak ingin membuat kesalahan di saat-saat kritis. Setiap kecelakaan, bahkan jika tubuh Void Dragon diserang, dia bisa menahannya. Guk-guk, pergi ke terobosan tubuh. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di seluruh dunia pedang dan sihir yang dapat melakukan apapun padanya. Serangan ini tidak membuat Wang Xian terlalu marah. Provokasi beberapa semut tidak membuatnya marah. Ketika kedua tubuh Wang Xian mulai mundur, waktu berlalu paling cepat. Dan dunia pedang dan sihir, semua tanah suci terlarang dan halaman suci, masih mulai membersihkan jurang monster secara teratur. Long Yinyin dan Long Yinhao mengirim beberapa pesan ke Wang Xian dari waktu ke waktu, menceritakan pengalaman mereka. Saat Wang Xian sedang berlatih dalam pengasingan, dia juga membuat beberapa balasan. Puluhan juta tahun berlalu dengan cepat. Dan pada hari ini, Wang Xian menerima pesan dari Long Yinyin dan Long Yinhao secara bersamaan. Hah? Saat dia melihat pesan ini, tatapannya sedikit menyipit. Di jurang monster, pembangkit tenaga listrik dari tanah suci terlarang dan halaman suci tiba-tiba diserang oleh sejumlah besar monster. Dalam puluhan juta tahun terakhir, pembangkit tenaga listrik tanah suci, Akademi Suci, dan area terlarang telah melakukan pembersihan Abyss of Warcraft ke lantai 6. Sejumlah besar monster musnah oleh mereka. Tapi ketika dia memasuki lantai 7, dia diserang oleh teror. Korbannya sangat berat. Ribuan pembangkit tenaga listrik di atas tingkat kelima penguasa alam semesta terbunuh. Menurut informasi dari Long Yinyin dan Long Yinhao, ada serangan diam-diam oleh monster, dan itu adalah serangan diam-diam yang terorganisir. Serangan mendadak itu membuat semua pembangkit tenaga listrik tidak bisa bereaksi. Korbannya sangat tragis. Dan, di lantai 7 jurang monster, pasukan monster terorganisir muncul. Sekarang, semua tempat suci, tempat terlarang, dan halaman suci telah membatalkan tindakan masing-masing tim, tetapi membentuk seluruh pasukan. Mereka juga bertanya di mana Wang Xian sekarang, dan apakah mereka punya waktu untuk bertemu. Wang Xian mengabaikan pertanyaan berikutnya, dengan ekspresi serius di wajahnya. Perubahan Abyss of Warcraft mungkin ada hubungannya dengan Agatian Demon God. Dewa Iblis Ajiatian itu, sebagai eksistensi yang diciptakan oleh Tian Yuan, memiliki kebijaksanaan yang kuat. Itu bahkan pernah menginvasi bagian dalam pedang dan alam semesta sihir. Sekarang datang ke sini lagi,
tentu saja mudah mengatur Warcraft untuk melakukan serangan diam-diam. Aku hanya tidak tahu level apa yang telah dicapai oleh kekuatan Ajiatian Demon God saat ini. Seberapa jauh dari keberuntungan Tian Yuan. Saya harap orang ini menerobos perlahan. Ketika saya menerobos, saya harus bisa membunuhnya dan membiarkan Lin Yu melahapnya. Gumam Wang Xian. Setelah membalas Long Yinyin dan Long Yinhao, Wang Xian terus berlatih. 100 juta tahun berlalu dengan cepat. Ranah tubuh naga kosong Wang Xian juga telah ditingkatkan, dan dia telah mencapai alam tingkat 6 dari penguasa alam semesta. Dalam 100 juta tahun terakhir, berbagai berita juga datang dari Abyss of Warcraft. Sekarang semua tanah suci, tanah terlarang dan halaman suci, setelah membentuk legiun, telah menang satu demi satu. Memenggal sejumlah besar monster. Selain itu, dalam pertempuran ini, pelatihan besar dilakukan untuk semua tempat suci, tempat terlarang, dan halaman suci. Ini juga membuat semua tempat suci, tempat terlarang dan halaman suci tidak terburu-buru. Gunakan Warcraft sebagai batu asah. Jangan buru-buru menghapus semuanya. Setelah Wang Xian mendapat berita, matanya sedikit berkedip. Dia tidak tahu apakah Dewa Iblis Ajiatian melakukannya dengan sengaja, atau apa. Singkatnya, dia tidak peduli. Waktu berlalu, dan 100 juta tahun berlalu lagi. Kekuatan tubuh naga kosong Wang Xian telah mencapai ranah Master Alam Semesta urutan ke-7. Ketika dia datang ke alam ini, kecepatan kenaikannya menjadi sangat lambat. Tubuh utama sedang melahap energi dan bersiap untuk menerobos. Tanpa restu dari tubuh utama, kecepatan terobosan telah berkurang banyak. Menurut perkiraan Wang Xian, dibutuhkan setidaknya 3 atau 4 miliar tahun baginya untuk naik ke tingkat ke-8 Master Alam Semesta. Kali ini, dia menghitungnya secepat mungkin. Lagi pula, tempat Wang Xian mundur dan berkultivasi bukanlah tanah harta karun. Dan terkadang mundur untuk berlatih mungkin tidak datang secepat mengalami dan berlatih. Dengan Long Yinyin dan Long Yinhao, mereka telah bertarung dan berlatih sepanjang waktu, dan kecepatan peningkatannya sangat cepat. Waktu berlalu dengan cepat. 200 juta tahun lagi telah berlalu, dan dalam 200 juta tahun terakhir, semua tanah suci, tempat terlarang, dan halaman suci telah sepenuhnya menggunakan Abyss of Warcraft sebagai tempat uji coba. 200 juta tahun yang lalu, tidak banyak orang kuat yang mati, tetapi mereka melahirkan banyak orang kuat. Belakangan, mereka bahkan mengeluarkan perintah dengan air mengalir secara terlarang, untuk tidak membuat semua monster punah. Itu digunakan sebagai tempat latihan untuk sekelompok murid yang kuat. Ini memang memungkinkan murid kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkan pengalaman dan promosi. Ketika Wang Xian melihat pesan ini, dia selalu merasa sangat aneh. Dewa Iblis Surgawi Ajia ini pasti merencanakan sesuatu. Aku hanya tidak tahu apa yang aku rencanakan. Ini akan menerobos. Dan dalam ratusan juta tahun ini, itu terletak di ujung pedang dan alam semesta sihir. Wang Xian telah berkultivasi selama ratusan juta tahun di ujung tanduk. Pada hari ini, saat Wang Xian mengubah energi dalam tubuhnya menjadi energi naga. Wang Xian langsung membuka matanya, penuh kegembiraan dan antusiasme. KKK. Segera setelah itu, kekuatan besar keluar dari tubuhnya. Ho ho ho. Di langit di atas, tubuh naga raksasa muncul dari udara tipis. Tubuh Wang Xian telah mencapai ukuran ratusan ribu kilometer saat ini. Sebanding dengan raksasa langit berbintang. Hanya dalam satu tarikan napas, dunia berubah warna. Situasi mengaduk. Tempat kekacauan di samping, dalam kekacauan itu, di bawah kekuasaan Wang Xian, terus berguncang, seolah-olah gempa besar telah terjadi. Ding, selamat atas peningkatan level tuan rumah, menerobos ke tingkat ke-7 penguasa alam semesta. Ding, selamat atas terobosan tuan rumah, alam 9 naga asal telah diperkuat. Pada saat ini, suara sistem terdengar. Terobosan. Akhirnya menerobos. Mengkonsumsi semua sumber daya Lin Yu. Butuh 400 juta tahun lagi bagi Wang Xian untuk mengisi 5% energi terakhir. Akhirnya, sebuah terobosan. Merasakan energi ledakan dari tubuhnya, tubuh Wang Xian bergerak perlahan. Boom, crack, tubuhnya bergerak sedikit, dan retakan muncul di kehampaan di sekitarnya. Bahkan alam semesta tidak dapat menahan kekuatannya. Mengerikan, takut, mata Wang Xian berbinar karena kegembiraan. Saya tidak tahu apakah saya sekarang dapat dibandingkan dengan keberuntungan Tian Yuan, tetapi Dewa Iblis Ajiatian yang saya lihat saat itu, bahkan jika dia melemparkan bayangan Dewa Iblis, saya dapat membunuhnya, langsung. Pada saat ini, Wang Xianman berkata dengan percaya diri. Adapun keberuntungan Tian Yuan yang asli,
dia perlu menyentuhnya sendiri untuk mengetahui apakah dia dapat bersaing dengannya. Berkat 9 energi, perpaduan 9 energi, pengoperasian 9 energi. Inilah kengerian Jiu Yuan Shenlong. Sekarang, dia hanya berada di ranah master urutan ke-7 dari alam semesta. Nama Wang Xian. Rache Jiu Yuan Shenlong, Human Dragon Unity. Great Cosmic Ruler level 7, 9 perubahan kembali ke 1. Original Origin 1%, diperlukan 99% untuk terobosan berikutnya. Kekuatan Supernatural Rule the Aquarium, aturan lebih rendah daripada dirimu akuarium tingkat tinggi. Makhluk menelan untuk mengekstraksi sumbernya keterampilan. Kontrol 5 elemen. Kekuatan Supernatural Transformasi Naga. Menyerap jiwa. Kekuatan spiritual Kekuatan supernatural mata naga mengunci 8 pemborosan, cakar naga 5 elemen, yin dan yang melanggar batas, 8 sisik naga bercahaya, naga suci bayangan naga, naga langit 8 bagian, makam naga, awan dan kabut naga melonjak, hukum dan penampilan tubuh naga sejati pilar naga oktagonal, avatar. 8 naga, tanduk naga menjulang, Dawei Tianlong, Shenwei Flying Bat, Life Dragon Breath, Shadow Dragon Avatar, Underworld Dragon Chasing, Dark Dragon Transformation, Wind and Thunder Dragon Lahir, Crazy Dragon Star Explosion. Domain. Hukum kontrol domain naga 9 asal emas, kayu, air, api, bumi, cahaya, angin gelap. Kerajaan Dewa Petir Istana Naga. Memiliki Istana Naga Bawaan. Anggota Istana Naga 8.060.450. Hati Wang Xian tergerak, melihat atributnya setelah menerobos, senyuman muncul di wajahnya. Alam semesta mendominasi dunia urutan ke-7. Setelah merasakan kekuatannya sendiri untuk beberapa saat, Wang Xian bergerak dan berubah menjadi wujud manusia. Dengan lambaian tangannya, penggilingan besar 5 elemen dan lempeng naga Tai Chi muncul di depan Wang Xian. Lempeng naga Tai Chi dan penggilingan besar 5 elemen telah menembus ke puncak dominasi alam semesta. Semua bahan logam di Lin Yu juga telah diserap oleh mereka. Tetapi untuk menerobos lagi, masih diperlukan beberapa sumber daya. Selain itu, Wang Xian tidak tahu bahwa terobosan berikutnya dari penggilingan besar 5 elemen dan lempeng naga Tai Chi adalah terobosan langsung ke tingkat keberuntungan Tianyuan. Masih sebanding dengan kekuatan bertarungnya sebelumnya. Tapi Wang Xian tahu satu hal, penggilingan besar 5 elemen dan lempeng naga Tai Chi, sangat sulit untuk menerobos ke penciptaan asal surgawi. Bahkan kemungkinannya hanya 1 banding 1 miliar. Ini terlalu sulit. Namun, Wang Xian tidak memaksa penggilingan besar 5 elemen dan lempeng naga Tai Chi untuk menerobos ke alam penciptaan surgawi. Dia saat ini masih jauh dari ranah keberuntungan Tianyuan. Lagi pula, ada 3 alam dari alam ke-8, ke-9, dan puncak dari penguasa alam semesta. Mengandalkan kombinasi 9 atribut, Wang Xian memiliki kekuatan yang mengerikan. Dengan gerakan telapak tangannya yang lain, 2 pecahan ciptaan surgawi, pecahan bidang bintang dan buku kutukan air terlarang, muncul di tangannya. Kedua fragmen ini, sekarang dia dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan di dalamnya. Ini juga merupakan peningkatan besar dalam kekuatan Wang Xian. Bos, bagaimana kekuatanmu bisa begitu menakutkan? Anda memberi saya perasaan bahwa bahkan pemburu iblis, yang diduduki oleh Dewa Iblis Aga, tidak sekuat Anda. Bos, Anda dapat dengan mudah menghancurkan dia, bos. Kekuatanmu yang menakutkan. Pada saat ini, suara kaget Lin Yu datang dari samping. Setelah 400 juta tahun, luka Lin Yu pada dasarnya telah pulih. Dia merasakan kekuatan Wang Xian, dan matanya penuh kejutan. Dia dapat yakin bahwa Wang Xian saat ini, jika dia ingin membunuhnya, itu tidak akan terlalu mudah. Bahkan tidak perlu menggunakan 2 harta yang menakutkan di tangannya. Bahkan Dewa Iblis Ajiatian saat itu tampak sangat lemah di depan bos. Saya tidak yakin bisa melawan keberuntungan Tianyuan. Apakah Anda tahu kekuatan sebenarnya dari keberuntungan Tianyuan? Wang Xian menatap Lin Yu dan bertanya. Bos, saya tidak tahu tentang ini, tetapi saya merasa bahwa Anda tidak boleh lebih lemah dari Tianyuan Haohua. Adik laki-laki saya, jika saya mengambil langkah lain dalam kekuatan saya akan menjadi Tianyuan Haohua, kata Lin Yu dengan miliknya mata terbuka lebar. Tanda seru. Hehe, tidak apa-apa. Wang Xian tersenyum, dan melihat ke samping. Kamu tunggu aku di sini, aku akan memverifikasi beberapa hal. Dia berkata, tubuhnya bergerak, dan dia berbalik ke arah ruang kacau di sampingnya. Terbang menjauh. Pada akhir setiap alam semesta adalah kekacauan. Di ruang yang kacau ini, dunia belum terbuka, dan tidak ada energi. Memasukinya, bahkan orang kuat di puncak penguasa alam semesta pun bisa binasa.
Ini bukan tempat di mana makhluk hidup bisa hidup. Tapi setelah Wang Xian menerobos, dia merasakan sedikit perasaan di hatinya. Dia langsung memasuki kekacauan, dan kekuatan tirani langsung meremas ruang dalam kekacauan. Wang Xian merasakannya dengan tenang, dan terus masuk lebih dalam. Dia merasakan bahwa dia bisa menahan erosi energi kepunahan dalam kekacauan. Dan bisa membuka ruang dalam kekacauan. Tentu saja, ada juga satu hal, yaitu Wang Xian tidak dapat menyerap energi di sini. Tidak bisa merasakan energi juga. Tetapi energi yang terkandung dalam tubuhnya sekarang cukup untuk mendukungnya bertahan hidup di ruang yang kacau selama ratusan juta tahun. Itu cukup untuk mendukungnya bertarung 4 atau 5 pertempuran hidup dan mati di ruang yang kacau. Keberuntungan Tian Yuan bisa memasuki kekacauan, apakah ada harta karun dalam kekacauan ini? Tidak ada catatan tentang ini di klan Shenlong. Jika kamu terus terbang dalam kekacauan, bisakah kamu datang langsung ke alam semesta lain? Wang Xian bergumam, dan dengan lambaian tangannya, cakar naga muncul dan menyerang ke depan. Energi yang luas dan tak tertandingi langsung merobek kekacauan. Wang Xian menggelengkan kepalanya, tidak melangkah lebih jauh, dan terbang keluar. Dia baru saja menerobos, bahkan jika dia sebanding dengan keberuntungan Tian Yuan, diperkirakan dia tidak akan mengambil terlalu banyak keuntungan jika dia bertarung dengan keberuntungan Tian Yuan yang asli. Lebih baik tetap low profile sekarang. Ketika alamnya menerobos ke tingkat ke-8 atau ke-9 dari penguasa alam semesta, dia dapat mempertimbangkan hal semacam ini. Dan, apakah keberuntungan Tian Yuan masih memiliki divisi alam? Lin Niu pergi, aku akan membawamu untuk membunuh Dewa Iblis Surgawi Ajia, membiarkanmu melahapnya, dan membantumu melangkah ke alam surga. Wang Xian terbang keluar dari kekacauan, dan berkata kepada Lin Niu. Itu bos, terima kasih bos, aku, Lin Niu, pasti akan menjadi bos di masa depan, sapi yang sangat setia, dan tunggangan yang sangat setia. Lin Yu melihat. Wang Xianfei keluar, dan ketika dia mendengar ini kalimat, tubuhnya gemetar, raungan dengan kegembiraan yang luar biasa. Meskipun keadaannya sangat menakutkan sekarang, mendengar kalimat ini membuatnya sangat bersemangat hingga dia tidak bisa mengendalikannya. Dia langsung berubah menjadi guk-guk yang menjilati guk-guk, dan membungkuk kepada Wang Xian dengan penuh semangat. Semoga beruntung Tian Yuan. Ini adalah dunia Lin Yu yang tak terbayangkan. Tapi sekarang, dia merasa memiliki peluang besar. Karena saya memiliki bos yang luar biasa hebat, dan bos yang sebanding dengan keberuntungan Tian Yuan. Hehe, ayo pergi. Wang Xian melambaikan tangannya, dan sebuah lubang hitam muncul di depan mereka. Ini adalah lubang hitam yang langsung dibuka dengan bantuan energi dari pecahan medan bintang. Beberapa mirip dengan teleportasi Xiaolan. Gelombang energi menyelimuti Lin Yu, dan mereka langsung berteleportasi. Terbang cepat, pergi dan singkirkan Dewa Iblis Ajiatian itu terlebih dahulu, dan bantu Lin Yu menerobos. Pergi dan selesaikan masalah tanah terlarang yang kosong. Terobosan dalam kekuatan membuat kecepatan Wang Xian mencapai tingkat yang mencengangkan. Menurut perkiraan Wang Xian, dia dapat mencapai kota Tian Yuan paling lama dalam waktu 1 tahun. Dalam setahun, hampir bisa mencapai kota Tian Yuan. Dan terletak di kota Tian Yuan di alam semesta pedang dan sihir, Wang Xian dengan tubuh naga kosong membuka matanya dengan senyuman di wajahnya. Tubuh utama telah diperbaiki. Selanjutnya, peningkatan tubuh naga kosong ini bisa dipercepat. Saat ini, alam semesta mendominasi ranah tingkat ke-7. Ratusan juta tahun ini hanya menaikkan 2 level, menurut pandangan Wang Xian, ini sangat lambat. Ayo jalan-jalan di kota Tian Yuan. Wang Xian berdiri dan mundur ke sini selama 400 juta tahun. Baginya, itu memang sangat membosankan. Dia mengeluarkan pelat batu komunikasi dan mengirim pesan ke Long Yinyin dan Long Yinhao. Saya belum melihat mereka selama 400 juta tahun. Long Yinyin dan Long Yinhao mendekatinya berkali-kali selama periode ini, tetapi mereka semua menolaknya secara langsung. Setelah informasi dikirim, berita datang dari Long Yinyin segera. Wang Xian bergerak dan terbang keluar. Kakak Wang Xian. 10 jam kemudian, Long Yinyin terbang dan berteriak ke arah Wang Xian dengan penuh semangat. Wang Xian menatap sosok di depannya dengan senyum di wajahnya. Tidak terlihat dalam 400 juta tahun, banyak perubahan telah terjadi di Long Yinyin. Wajahnya masih sangat halus dan cantik, dia mengolah atribut air, tidak hanya bertahun-tahun tidak meninggalkan jejak di wajahnya. Sebaliknya, itu membuat sosoknya lebih sempurna, dan tidak berlebihan untuk menyebutnya peri air. Berbeda dari kelucuan Sui Linglong, Long Yinyin memiliki sikap seorang saudari kerajaan. Dalam 400 juta tahun,
kekuatannya juga telah meningkat pesat. Telah mencapai tingkat ke-6 dominasi alam semesta. Kecepatan peningkatan ini lebih cepat daripada Wang Xian. Alasan utamanya adalah selama 400 juta tahun terakhir, tempat Wang Xian mundur dan berlatih bukanlah tempat yang berharga. Dibandingkan dengan sering bertarung dan mendapatkan beberapa sumber daya untuk ditingkatkan, ada celah yang sangat besar. Jika dia terus berlatih, dia diharapkan mencapai puncak penguasaan alam semesta sebelum malapetaka datang. Lama tidak bertemu, Wang Xian menatapnya dan berkata dengan senyum di wajahnya. Kakak Wang Xian, aku sudah lama tidak melihatmu, dan sudah lebih dari 400 juta tahun. Long Yin Yinfei datang ke sisinya dan berkata dengan sedikit kebencian. Aku tidak pergi kepadamu karena beberapa alasan khusus. Wang Xian tersenyum. Aku benar-benar minta maaf, tapi aku akan baik-baik saja sekarang, dan aku punya banyak waktu sekarang. Pergi, kamu mau makan apa? Ayo pergi bersama satu. Lanjutnya sambil tersenyum. Iya, ayo pergi, ayo makan makanan enak. Aku tahu ada tempat di kota Tianyuan yang memiliki makanan yang sangat enak. Long Yinyin mengangguk dengan gembira, wajahnya memerah, dan dia mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Wang Xian. Lengan, bicara. Oke, kalau begitu mari kita coba bersama. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum, mengulurkan tangannya untuk memegang telapak tangannya, dan terbang ke depan. Ini membuat tubuh Long Yinyin sedikit gemetar, dan wajahnya penuh kegembiraan. Tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 400 juta tahun membuat Long Yinyin memikirkan banyak hal. Butuh banyak keberanian juga. Keduanya terbang dan melaju ke restoran. Keduanya mengobrol sambil makan. Mereka belum bertemu satu sama lain selama 400 juta tahun, dan hubungan mereka jauh lebih baik dari sebelumnya. Keduanya juga diam-diam. Apa yang saya lakukan tidak ada hubungannya dengan saya, Su Qing dan yang lainnya seharusnya tidak menyalahkan saya, bukan? Di badan utama, Wang Xian tertawa. Karakter sejati. Pria masih remaja sampai mereka mati. Ngomong-ngomong, di mana Long Yinhao, kenapa dia tidak ikut denganmu? Setelah mereka berdua selesai makan, mereka datang ke suatu tempat dengan pemandangan yang indah, dan Wang Xian tiba-tiba bertanya pada Long Yinyin. Yinhao bosan bersama Scientist of the Flowing Moon sekarang. Saudara Wang Xian, Anda tidak akan pernah membayangkan bahwa adik laki-laki saya akan menikah dengan Scientist of the Flowing Moon. Long Yinyin berkata kepadanya. Tanda seru. Hah? Kata-katanya membuat Wang Xian sedikit terkejut. Long Yinhao sebenarnya jatuh cinta dengan Scientist of Flowing Moon. Saintes bulan mengalir di tanah terlarang air mengalir. Mengapa mereka tiba-tiba menikah? Tidak apa-apa, nak. Wang Xian memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Meskipun Long Yinhao memperoleh warisan dari tubuh pria atribut air yang kuat di pilar sihir, Scientist of Flowing Moon juga mendapatkannya. Ditambah dengan latar belakang Scientist of the Flowing Moon, dan kekuatannya lebih kuat dari Long Yinhao, itu benar-benar mengejutkannya. Hehe, Xiao Xian, aku tidak memberitahumu tentang mereka di lempengan batu komunikasi. Setelah kamu pergi lebih dari 400 juta tahun yang lalu, apakah kamu masih tahu? Kami, murid yang kuat dari tanah suci terlarang dan halaman suci, menderita. Kami diserang oleh sejumlah besar monster, dan banyak orang kuat mati pada saat itu. Kami juga diserang oleh monster pada saat itu, dan Yinhao membantu Scientist of Flowing Moon untuk melawan serangan mematikan saat itu. Yinhao hampir mati pada saat itu, tetapi kemudian diselamatkan, dan hubungannya dengan Scientist of the Flowing Moon menjadi lebih baik, dan anak itu juga mulai berlatih keras. Sekarang alamnya sudah satu tingkat lebih tinggi dari milikku. Dia telah mencapai tingkat ke-7 Master Alam Semesta. Setelah dia menerobos, hubungannya dengan Scientist of Flowing Moon juga telah terungkap. Aku baru mengetahuinya nanti, kata Long Yinyin dengan senyum di wajahnya. Oh. Dia benar-benar menerobos ke Master Alam Semesta tingkat ke-7. Kecepatan kultivasi ini sangat cepat. Wang Xian menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Saya juga sangat terkejut. Mungkin karena anak ini tahu tekanannya relatif tinggi dan dia telah bekerja keras untuk berkultivasi. Selain kultivasi leluhur dan yang lainnya, peningkatannya memang sangat cepat. Yin Yin mengangguk. Dengan bakat dan kekuatan Yinhao saat ini, dia layak menyandang gelar Scientist of the Moon. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Long Yinhao ini akan dianggap sebagai saudara iparnya di masa depan. Hehe, ya, tunggu sebentar, biarkan dia membawa Scientist of Flowing Moon, mari kita bersenang-senang bersama. Kata Long Yinyin. Wang Xian mengangguk. Dalam beberapa bulan berikutnya, Wang Xian dan Long Yinyin terus berkeliaran di sekitar kota Tianyuan. Setelah lebih dari 400 juta tahun pembangunan,
seluruh kota Tianyuan telah mengalami banyak perubahan. Jika Anda ingin mengunjungi seluruh kota Tianyuan, mungkin perlu beberapa tahun. Beberapa bulan, untuk Wang Xian dan yang lainnya hari ini, hanyalah satu jentikan jari. Dan pada hari ini, Wang Xian dan Long Yinyin sedang bermain di danau. Komunikator Long Yinyin, yang duduk di samping, gemetar. Ketika dia melihat konten di atas, wajahnya sedikit berubah dan dia langsung berdiri. Ekspresinya menjadi sedikit pucat. Apa yang salah? Melihat kulit Long Yinyin tiba-tiba berubah, Wang Xian sedikit mengernyit, dan segera bertanya padanya dengan perhatian. Kakak Wang Xian, Yin Hao telah jatuh, dia terbunuh. Kata Long Yinyin dengan suara bergetar, matanya langsung memerah. Apa, Yin Hao telah jatuh? Wajah Wang Xian sedikit berubah ketika dia mendengarnya. Dia menatap matanya dan langsung berdiri. Dia seharusnya memiliki harta kebangkitan, apakah dia dibangkitkan sekarang? Telah dibangkitkan sekarang, di daerah terlarang kita di Longyin. Long Yinyin berkata kepada Wang Xian dengan mata kemerahan. Pergilah, bagus jika kamu bisa dibangkitkan, ayo pergi ke sana. Wang Xian mengangguk dan berkata padanya. Iya. Long Yinyin mengangguk, wajahnya penuh kekhawatiran meskipun dikatakan bahwa Yin Hao dapat dibangkitkan, bagaimanapun juga dia telah berkultivasi ke tingkat ini, dan bahkan jika dia memiliki sumber daya yang cukup di masa depan, dia ingin kembali ke alam semesta. Butuh ratusan juta tahun untuk mendominasi alam tingkat ketujuh. Ini juga akan berdampak besar pada masa depannya. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Wang Xian terhibur, melihat ke dia Yin Yin, apakah kamu tahu bagaimana Yin Hao jatuh? Ayah, dia tidak memberitahuku, dia bilang dia akan memberitahuku ketika aku kembali. Long Yinyin menjawab. Ketika Wang Xian mendengar ini, matanya sedikit berkedip. Tampaknya kematian Long Yin Hao tidak sederhana. Jika mereka mati di tangan monster, Long Yinyin dan ayahnya tidak akan menyembunyikan apapun. Wang Xian memimpin Long Yinyin untuk terbang dengan cepat, datang ke posisi susunan teleportasi, dan berteleportasi. Kota Tianyuan masih jauh dari kota naga terlarang. Butuh lebih dari 10 hari sebelum mereka sampai di area terlarang Longyin. Mereka segera terbang menuju Tianfeng. Ayah! Sebelum mencapai pintu, Long Yinyin berteriak keras. Yin Yin, Xiao Xian juga ada di sini, kemarilah. Suara ayah Long Yinyin datang dari dalam. Wang Xian dan yang lainnya masuk ke dalam dan menemukan banyak orang sudah duduk dan berdiri. Mereka semua ahli di area terlarang Dragon Yin. Termasuk, leluhur Long Yinyin, pendiri kawasan terlarang Longyin. Ayah, kakek, patriark, bagaimana kabar Yin Hao sekarang? Long Yinyin bertanya dengan tergesa-gesa. Yin Hao tidak memiliki masalah besar, tetapi semua kultivasinya telah hilang dan perlu diperbaiki. Ayah Long Yinyin menjawab sambil menghela nafas. Paman, bagaimana Yin Hao mati? Wang Xian berdiri di samping dan bertanya langsung. Kata-katanya menyebabkan wajah ayah Long Yinyin sedikit berubah. Sekitar, para patriark dari area terlarang naga Yin juga perlahan menjadi malu. Menurut apa yang dikatakan Yin Hao, dia langsung dipenggal oleh serangan diam-diam. Dia tidak melihat orang yang menembaknya, tetapi sebelum hidupnya meninggal, dia melihat beberapa wajah. Ada anak suci kontemporer dari tanah terlarang dari air mengalir, dan ada seorang pria dari tanah terlarang air mengalir. Seorang pria kuat yang mendominasi dunia tingkat 8, ada Suni Shengzi di ruang terlarang, dan beberapa pria kuat di ruang terlarang. Orang yang menyerangnya harus menjadi orang kuat di ruang terlarang, karena sebelum dia meninggal, ia telah merasakan fluktuasi atribut ruang. Kakek Long Yinyin, tetua kedua, berbicara perlahan, dan pada saat terakhir, dia menghela nafas, tak berdaya. Lalu mengapa mereka membunuh Yin Hao? Yin Hao tidak menyinggung perasaan mereka. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Kakek, orang kuat di tanah terlarang air mengalir dilarang bertarung tanpa pengekangan. Bukankah mereka mengatakan bahwa ada murid yang kuat dilarang bertarung? Mereka membunuh Yin Hao dengan tangan mereka, kami ingin menuntut mereka dan memberitahu orang dewasa yang kuat di tanah terlarang dan tanah terlarang air mengalir. Mendengar ini, Long Yinyin berkata keras dengan ekspresi marah di wajahnya. Itu mungkin untuk menuntut, tapi tanpa bukti, bagaimana mereka bisa mempercayainya? Terutama, di antara mereka adalah anak suci dari tanah terlarang air mengalir, anak suci dari tanah terlarang ruang angkasa, dan yang kuat, tanah air yang mengalir. Ruang terlarang tanah, jika kita tidak memiliki bukti dan mereka memberi kita tuduhan palsu, tanah terlarang Longyin kita tidak mampu membelinya, dan kita mungkin hanya hei. Penatua kedua menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah.
Tanah terlarang nyanyian naga mereka sangat indah dalam ratusan juta tahun terakhir. Ada putra Raja Peri yang kuat, dan ada dua putra dan putri suci dengan potensi yang tak tertandingi. Namun, situasi sebenarnya di area terlarang Dragon Yin jelas bagi para ahli mereka di area terlarang Dragon Yin. Putra Wang Abadi adalah orang luar, dan identitasnya sangat misterius bahkan mereka tidak tahu satu atau dua hal tentang area terlarang Dragon Song. Oleh karena itu, mereka mengandalkan Long Yinyin dan Long Yinhao. Untungnya, Long Yinyin dan Long Yinhao juga sangat kompetitif. Terutama Long Yinhao, yang telah mencapai tingkat ketujuh Master Alam Semesta pada usia muda, dan puncak Master masa depan dapat diharapkan. Tapi sekarang tiba-tiba jatuh di tengah jalan. Mereka lebih tidak nyaman daripada siapapun di tanah terlarang. Tanah terlarang air mengalir, tanah terlarang ruang angkasa. Dengan tidak adanya bukti, bahkan jika Long Yinhao melihat mereka sebelum dia meninggal, lalu kenapa? Mereka tidak berani berbicara sama sekali. Ini adalah tragedi dari kekuatan yang lemah. Anak-anak tanah terlarang luar angkasa dan orang-orang kuat mereka, anak-anak tanah terlarang air mengalir dan orang-orang kuat mereka. Mata Wang Xian berkedip ketika dia mendengar apa yang mereka katakan. Wang Xian, putra suci dari tanah terlarang air mengalir, tahu bahwa di reruntuhan alam semesta, dia tidak mendapatkan tubuh manusia atribut air yang kuat di pilar ajaib. Saat itu, matanya penuh amarah, keengganan dan kecemburuan, dan Wang Xian bisa merasakannya. Hanya saja dia tidak memperhatikannya saat itu. Sekarang balas dendam untuk Long Yinhao. Dan mungkin lebih dari itu. Wang Xian memikirkan Scientist of the Flowing Moon, yang mungkin juga melibatkan Scientist of the Flowing Moon. Kakek, bisakah kita pergi dan melihat Yinhao sekarang? Long Yinyin menggigit bibirnya dan berkata kepada tetua kedua dan yang lainnya. Ada di dalam. Penatua kedua menunjuk ke lokasi di dalam dan berkata. Long Yinyin mengangguk dan berjalan lurus ke dalam. Wang Xian segera mengikuti. Keduanya memasuki posisi di dalam. Terletak di titik terdalam, di sebuah kolam, Long Yinhao duduk bersila di sana. Namun, saat ini, dia sangat lemah. Bahkan ranah seorang kaisar dewa belum tercapai. Kakak, Long Yinyin melihat adik laki-lakinya, merasakan napasnya, ekspresinya berubah, dan dia berteriak. Kakak, kakak Wang Xian, kamu di sini. Long Yinhao membuka matanya, dan ketika dia melihat Wang Xian dan Long Yinyin, dia tersenyum dan berteriak. Apakah kamu baik-baik saja? Long Yinyin menatapnya dengan sedih, dan membuka mulutnya. Kakak, apa yang bisa aku lakukan? Aku baru saja mati sekali, bukankah ini dibangkitkan? Namun, aku khawatir butuh waktu untuk pulih ke puncak. Long Yinhao berkata dengan senyum di wajahnya. Tanda seru. Melihat senyumnya, Long Yinyin tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Tidak apa-apa, berlatihlah dengan giat, balas dendam ini akan terbalaskan. Wang Xian berkata dengan tenang kepada Long Yinhao. Saudara Wang Xian, jika Anda dapat berkultivasi ke alam keberuntungan Tianyuan, tidak, selama Anda berkultivasi ke puncak penguasa alam semesta, dengan kekuatan Anda yang kuat, Anda akan tak terkalahkan di bawah alam keberuntungan Tianyuan, dan kemudian Anda dapat membantu saya melampiaskan amarah saya, hahaha, saya akan mengandalkan Anda di masa depan. Long Yinhao tertawa dan langsung berkata ketika mendengar kata-kata Wang Xian. Mentalitasnya cukup bagus. Meski 400 juta tahun telah berlalu, masih belum banyak berubah. Oke, segera. Wang Xian juga tersenyum ketika mendengar kata-katanya. Segera, dengan lebih dari sebulan tersisa, tubuh saya sendiri akan tiba. Hei, aku percaya bahwa saudara Wang Xian, di masa depan, saudara Wang Xian pasti akan menjadi eksistensi teratas di dunia pedang dan sihir kita. Long Yinhao berkata dengan senyum di wajahnya. Ngomong-ngomong, Yinhao, apakah Scientist of Flowing Moon tahu bahwa kamu telah jatuh? Yinhao, apakah kamu tahu alasan spesifik kematianmu? Tanya Long Yinyin padanya. Tanda seru. Liu Yue sudah tahu tentang itu, dia berkata bahwa dia akan bergegas ke sini. Adapun alasan spesifik kunjunganku, aku hanya punya tebakan kasar. Mendengar kalimat ini, senyum di wajah Long Yinhao menghilang, dan dia berbicara. Apa alasannya? Karena Flowing Moon Scientist. Wang Xian bertanya langsung. Long Yinhao terdiam beberapa saat, lalu sedikit mengangguk seharusnya Liu Shui Haolian dari tanah terlarang air mengalir. Long Yinhao sedikit mengangguk. Ketika Wang Xian mendengar ini, dia sedikit mengangkat alisnya. Juga terkait dengan cucu dari tanah terlarang air mengalir. Adapun alasannya, mereka bisa menebak tanpa penjelasan Long Yinhao. Ini tidak lebih dari kecemburuan.
Tidak lebih dari fakta bahwa dia bersama Scientist of the Crescent Moon, yang membuat beberapa orang cemburu. Bahkan cucu penguasa tanah terlarang air mengalir pun terlibat. Pantas saja orang kuat di area terlarang Dragon Yin tidak punya jalan keluar. Aku tidak memberitahu Liu Yue, saudari, jangan beritahu dia ketika saatnya tiba. Long Yinhao mengingatkan Long Yinyin. Aku tahu. Long Yinyin mengerutkan kening dan mengangguk. Wajahnya juga penuh ketidakberdayaan. Wang Xian tidak banyak bicara, keduanya mengobrol dengan Long Yinhao sebentar, lalu pergi. Kerabat Long Yinyin juga merasa agak berat. Dia sebentar menghibur Wang Xian. Setelah menunggu lebih dari sebulan, saya akan menyelesaikan masalah Yinhao. Kebetulan saya juga akan menyelesaikan masalah sebelumnya. Wang Xian dan Long Yinyin datang ke air terjun Tianfeng, dan dia berkata kepada mereka. Hah, saudara Wang Xian, kamu bagaimana kamu menyelesaikannya? Apa masalahmu sebelumnya? Long Yinyin menatap Wang Xian dengan wajah penuh kejutan, dan bertanya. Alasan mengapa saya memilih mundur selama ratusan juta tahun adalah karena saya diserang di Abyss of Warcraft. Saya telah menangkap penyerangnya, tetapi masalah tindak lanjut belum terselesaikan. Wang Xian tidak menyembunyikan apapun. Langsung buka mulutmu dan katakan itu. Ah! Mendengar ini, Long Yinyin menatapnya dengan gugup. Tunggu lebih dari sebulan, kamu akan mengerti setelah lebih dari sebulan. Wang Xian menepuk kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi padanya. Setelah lebih dari sebulan, Wang Xian akan melakukan siapapun yang dia lihat tidak senang. Beraninya kamu menggertak saudara iparmu. Bukankah ini mencari kematian? Lalu bagaimana jika ada rejeki surgawi di tanah terlarang air mengalir? Pada saat itu, dia benar-benar tidak percaya bahwa keberuntungan pedang dan alam semesta sihir Tianyuan benar-benar berani melawannya. Jika pertempuran besar benar-benar terjadi, akibatnya akan menyebabkan kerugian besar bagi seluruh dunia pedang dan sihir. Dapat membuat ratusan juta makhluk hidup di dunia pedang dan sihir mati. Pada saat ini, mereka benar-benar tidak berani melakukan pertarungan yang terlalu kuat. Jika tidak, datangnya malapetaka akan menjadi akhir dari dunia pedang dan sihir. Jadi sekarang, dia tidak takut dengan ciptaan surgawi dari pedang dan alam semesta sihir. Selain peristiwa lebih dari 400 juta tahun yang lalu, itu diselesaikan bersama. Gugatan macam apa yang kamu jual? Kamu sangat misterius bahkan kami di kota terlarang Naga Yin tidak tahu latar belakangmu. Long Yinyin menatapnya dan tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Hehe, toh kamu tidak perlu khawatir, kata Wang Xian sambil tersenyum. Huff, ya, sekarang kamu sudah mengatakan itu, aku tidak khawatir lagi. Long Yin tersenyum dan mengangguk. Namun, ketika Wang Xian mengambil tindakan setelah mempersiapkan lebih dari sebulan. Setelah setengah bulan, Scientist of Flowing Moon tiba-tiba. Setelah dia tiba, dia segera pergi mencari Long Yinhao. Keduanya mengobrol dengan baik pada awalnya, tetapi setelah 7 hari, tiba-tiba terjadi masalah. The Scientist of Flowing Moon tiba-tiba memanggil Long Yinyin, dan Wang Xian mengikuti dengan percaya diri. Liu Yue, Yinhao, ada apa denganmu? Long Yinyin melihat wajah memalukan dari Saintes Liu Yue dan Long Yinyin. Dia bertanya sedikit terkejut. Saudari Yinyin, saya ingin membawa Yinhao untuk menemukan orang-orang itu, biarkan mereka memberikan penjelasan, dan biarkan mereka membayar sejumlah harga. Kata Saintes of Flowing Moon dengan wajah penuh es. Setelah mendengar kata-katanya, Long Yinyin menatap adik laki-lakinya. Aku tidak mengatakan apa-apa. Long Yinhao menggelengkan kepalanya dengan getir. Jika kamu tidak memberitahuku, tidak bisakah aku mencari tahu sendiri? Kamu mengatakan bahwa kamu bertemu monster dan dibunuh oleh monster. Bagaimana ini mungkin? Kami telah masuk dan keluar dari lantai 7 jurang monster berkali-kali. Aku bukan orang bodoh, bagaimana mungkin aku tidak tahu apa-apa? Apa yang kamu sembunyikan? Apa yang kamu khawatirkan? Bagaimanapun, aku memiliki energi di air mengalir terlarang, dan aku juga seorang suci di air mengalir terlarang. Jika tidak ada bukti, saya ingin mereka membayar harganya. Beberapa orang saya mungkin tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi orang lain, saya masih bisa membuat mereka membayar harganya. Kata gadis Flowing Moon dengan dingin wajah, wajahnya penuh kekuatan. Di sisi lain, Long Yinhao terus tersenyum kecut. Tidak mungkin, bahkan di puncak Long Yinhao, dia bukan tandingan pacarnya. Belum lagi latar belakangnya. Dengan pacar yang kuat, dia juga sakit dan bahagia. Saudari Yinyin, saya akan membawa Yinhao ke lapangan tentara kota. Orang-orang itu semua ada di sana. Saya akan meminta mereka untuk memberikan penjelasan.
Orang suci mengalir bulan menoleh ke Long Yinyin dan melanjutkan. Kamu dan Yin Hao dapat memutuskan Liu Yue ini. Long Yinyin membuka mulutnya dan berkata. Faktanya, Scientist of Flowing Moon jauh lebih tua dari Long Yinyin. Hanya karena adik laki-lakinya dia memanggilnya saudara perempuan. Dikombinasikan dengan usianya sendiri, dia tidak setua Scientist of Flowing Moon. Tentu saja, meski jarak usianya ratusan juta tahun, itu bukan apa-apa di mata orang-orang kuat di dunia mereka. Dengan begitu, Yin Hao, kamu ikut denganku. The Scientist of Flowing Moon menarik Long Yin Hao secara langsung, dan berkata dengan paksa. Dia ingin membela suaminya. Hehe, Yin Hao telah menemukan pacar yang tepat. Wang Xian melihat dari samping, tetapi berkata dengan senyum di wajahnya. Dia tidak mengira Scientist of Flowing Moon akan sangat kuat. Untuk Long Yin Hao, ini juga sangat bagus. The Scientist of Flowing Moon akan membawa Long Yin Hao untuk mencari penjelasan. Butuh waktu setengah bulan untuk bergegas dari sini ke Abyss of Warcraft. Kebetulan tubuhku sendiri sudah tiba saat itu. The Scientist of Flowing Moon tersipu saat mendengar pujian Wang Xian. Long Yin Hao tersenyum bodoh. Menghadapi pacar yang kuat, dia tidak berdaya untuk melawan, jadi dia hanya bisa menurut. Aku hanya bisa patuh. Ayo pergi. Setelah mengetahui bahwa Long Yin Hao diserang oleh seseorang, Scientist of Flowing Moon tidak tinggal terlalu lama, dan segera menuntunnya untuk mencari penjelasan. Wang Xian dan Long Yinyin mengikuti di samping. Pusat kekuatan di area terlarang Naga Yin mengetahui berita itu, dan tidak menghentikannya, juga tidak mengikuti. Status Scientist of the Flowing Moon tidak sebanding dengan status tanah terlarang Dragon Yin mereka. Dan Scientist of the Flowing Moon bisa menjadi Scientist di tanah terlarang air mengalir, dan dia memiliki master di belakangnya dan para tetuanya sendiri. Tetuanya juga orang kuat di tanah terlarang dengan air mengalir. Bahkan pembangkit tenaga listrik di level yang mendominasi puncak. Jika Scientist of Flowing Moon ingin meminta penjelasan untuk Long Yin Hao, dia masih bisa melakukannya. Mereka tidak dapat mengganggu hal semacam ini. Mereka berempat melaju menuju Abyss of Warcraft melalui susunan teleportasi. Di Abyss of Warcraft hari ini, 6 lantai pertama telah dibersihkan sepenuhnya. Tidak ada lagi monster, dan di lantai 7, sekelompok tempat suci, tempat terlarang, dan halaman suci telah mendirikan kota militer di sini. Gunakan seluruh lantai 7 Abyss of Warcraft sebagai tempat pengujian bagi para murid yang kuat. Selama ratusan juta tahun, efeknya luar biasa. Dan sekarang, monster di lantai 7 pada dasarnya sudah dibersihkan. Sekelompok ahli dari tanah suci terlarang dan halaman suci sedang bersiap untuk mendirikan kota praja di lantai 8. Setelah setengah bulan bergegas, Wang Xian dan yang lainnya datang ke kota Tianyuan. Mereka memasuki susunan teleportasi, dan langsung naik ke langit di atas Abyss of Warcraft. Ketika mereka berempat baru saja berteleportasi, sesosok muncul. Seorang pria muda, mengendarai banteng tua bertanduk satu bermata satu khusus, juga melangkah ke susunan teleportasi. Selain tampan, pemuda ini tidak memiliki ciri lain. Dan sapi tua ini, dengan satu tanduk dan satu mata, berukuran 3 atau 4 meter, terlihat sedikit konyol dan imut. Pria muda itu sedikit tersenyum, dan sosok itu menghilang. Ini, tentu saja, adalah tubuh Wang Xian yang bergegas. Setelah terobosan, Wang Xian sedikit menahan diri, kecuali jika itu adalah keberadaan alam keberuntungan Tianyuan, jika tidak, kekuatan khusus Wang Xian tidak dapat dilihat sama sekali. Melihat Wang Xian tanpa menyadarinya, bahkan mungkin untuk mengenalinya sebagai pembangkit tenaga listrik di tingkat yang mulia semesta. Adapun Lin Yu, di bawah pengekangan yang sama, hanya sedikit orang kuat yang bisa melihat menembus monster yang menakutkan ini. Lagi pula, kekuatan Lin Yu juga sangat menakutkan. Bahkan orang kuat di puncak dominasi alam semesta atribut luar angkasa bukanlah tandingan Lin Yu. Bahkan Lin Yu dapat dengan mudah dibunuh. Setelah setahun mengemudi, dia akhirnya datang ke sini. Wang Xian tidak bergabung dengan tubuhnya dari Void Dragon, tetapi melihat situasi selanjutnya. Jika geng Scientist of the Flowing Moon berada di urutan pertama, maka Wang Xian akan menunggu saja. Teman yang membutuhkan adalah teman. Selain itu, Scientist of the Flowing Moon membantu Long Yin Hao menonjol, jadi dia juga bisa melihat sesuatu. Lihat, pria mana yang tidak ingin hidup lagi. Memasuki susunan teleportasi, Scientist of Flowing Moon membawa mereka langsung ke lantai 7 Abyss of Warcraft. 6 lantai pertama sangat aman, dan saluran cepat telah dibuka. Pergi ke lantai 8. Sekarang sejumlah besar murid yang kuat dari Tanah Suci di daerah terlarang dan halaman suci telah mendirikan tempat untuk menekan tentara di lantai 8.
Ayo langsung ke sana. Datang ke lantai 7 dari jurang monster, gadis bulan. Menyapu setelah berputar-putar, mereka menemukan bahwa tidak ada orang di lantai 7, jadi mereka membawa Wang Xian dan yang lainnya untuk terus terbang menuju lantai 8. Ketika saya datang ke lantai 8 dari sebuah lorong, saya langsung melihat banyak orang di sekitar. Setidaknya ada beberapa juta murid yang kuat. Tidak ada ranah yang lebih rendah dari ranah dominasi. Ada begitu banyak master kuat di ranah dominasi, yang terkait dengan lingkungan latihan pedang dan sihir. Selain itu, menurut dugaan Wang Xian, ini juga terkait dengan jumlah keberuntungan Tian Yuan yang kuat di alam semesta. Di alam semesta, jika ada orang yang lebih kuat di alam penciptaan Tian Yuan, lebih banyak sumber daya akan dikonsumsi oleh level ini. Secara alami, akan ada lebih sedikit pemain kuat di ranah dominasi. Di alam semesta pedang dan sihir, hanya ada 2 kekayaan surgawi, yang juga berarti bahwa sumber daya di sini telah melahirkan penguasa alam semesta yang lebih kuat. Sejumlah besar orang kuat membangun kota terapung di langit di bawah. Itu juga bisa dikatakan sebagai tempat militer. Kota besar pasukan. Di antara mereka, sebagian dari tanah tentara telah didirikan. Hanya butuh waktu kurang dari sebulan untuk membangun kekuatan kota ini. Terutama membangun orang kuat, terlalu banyak. Sister Yin Yin, putra Wang Abadi, ayo pergi, mereka ada di sana. Saintes of Flowing Moon memandangi komunikator di tangannya, dan menerbangkannya ke satu arah. Segera, mereka sampai di halaman yang telah dibangun di kota tentara. Ini adalah halaman yang sangat luas, berdiri di atasnya, Anda dapat melihat lantai 8 Abyss of Warcraft di sekitarnya. Saat ini, di atas halaman, ada sejumlah besar murid yang kuat. Terutama muda dan paruh baya, yang lama tidak punya banyak. Sekelompok murid yang kuat sedang berbicara di sana, berbicara dengan keras. Ini semua adalah murid elit dari Tanah Suci dan Pengadilan Suci. The Scientist of Flowing Moon memusatkan perhatiannya pada suatu area, dan mengunci sosok, dengan jejak niat membunuh muncul di matanya. Bas! Dia menggerakkan telapak tangannya, dan sebuah tongkat muncul di tangannya. Liu Yue, Long Yin Hao, yang berada di sampingnya, merasakan niat membunuh pada Scientist of Liu Yue, dan berteriak. Yin Hao, kamu hanya perlu menonton dari pinggir. The Scientist of Flowing Moon berkata dengan lembut padanya. Segera mengikuti tongkat di tangannya, kecemerlangan yang menakutkan mekar. Boom! Saat berikutnya, dia bergerak, dan teratai air yang menakutkan mekar seketika. Teratai kematian. Scientist of Flowing Moon memfokuskan matanya, dan langsung menyerang Putra Suci Tanah Terlarang di ruang bawah, Putra Suci Voidni. Tembakan adalah gerakan pembunuh, dan tembakan adalah serangan terkuatnya. The Scientist of the Flowing Moon sekarang tinggal di alam urutan ke-7 di alam semesta. Itu tidak jauh dari alam tingkat 8 dari penguasa alam semesta. Adapun Putra Suci Voidni di bawah ini, alam tersebut hanyalah alam tingkat ke-5 dari penguasa alam semesta. Dalam ratusan juta tahun ini, dia hanya naik ke 1 level. Alasannya, praktik atribut ruang terlalu sulit. Kedua, di reruntuhan alam semesta, tidak mendapatkan warisan dari mayat orang kuat di pilar ajaib. Jika dia mendapatkan warisan ini, dia setidaknya akan mencapai tingkat ke-6 Master Alam Semesta sekarang. The Flowing Moon Scientist, yang berada di ranah penguasa alam semesta tingkat ke-7, tiba-tiba menyerang, dan tiba-tiba melakukan gerakan membunuh secara langsung. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh semua murid kuat di sekitar. Bahkan Putra Suci Suni dan murid-murid kuat di sekitarnya tidak menyangka akan ada serangan mematikan yang datang secara langsung. Dan masih dalam jarak sedekat itu. Siapa sangka gadis suci di area terlarang air yang mengalir tiba-tiba akan membunuh Putra Suci di area terlarang di luar angkasa. Anda harus tahu bahwa saat ini, Tanah Terlarang tanpa kesombongan dan Tanah Terlarang air mengalir telah mengumumkan bahwa kekuatan apapun dilarang, dan setiap orang kuat dilarang terlibat dalam pertempuran internal. Hah! Ketika energi menakutkan ini jatuh ke arah Putra Suni, semua orang di sekitar menunjukkan ekspresi kaget di wajah mereka. Mereka dengan cepat melihat ke atas. Boom boom boom, boom boom, boom, tanda seru. Di bawah bunga teratai kematian, itu langsung menenggelamkan Void Sun. Void Sun tidak bereaksi. Beberapa orang kuat di sekitar juga tidak bereaksi. Energi menakutkan langsung menutupinya, dan jeritan keluar dari mulutnya. Segera setelah itu, hidup hilang dalam sekejap. Apa? Itu Scientist of the Moon, apa yang dia lakukan? Dia sebenarnya langsung membunuh Void Sun di ruang terlarang. Tindakan untuk menghancurkan Suni Zhengxi. Ketika energi tiba-tiba naik di sini,
semua murid yang kuat di sekitar melihat ke sisi ini, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Saintes of Flowing Moon menembak dan membunuh putra ruang terlarang di tempat. Ini terlalu gila. Terlebih lagi, putra suci Suni terbunuh sebelum dia sempat bereaksi. Semua orang terkejut. Tubuh anak pemberontak terbaring diam di sana. Mengelilingi mayat, semua pembangkit tenaga listrik dari tanah terlarang, zona air terlarang, zona luar angkasa terlarang, dan tempat-tempat suci serta pengadilan lainnya juga penuh dengan keheranan. Saintes of the Flowing Moon, apa yang kamu lakukan? Seorang pria kuat di Master Alam Semesta urutan ketujuh di ruang terlarang segera mengangkat kepalanya, menatap Saintes of the Flowing Moon, dan berteriak dengan wajah muram. Liu Yue, kamu gila, apa yang kamu lakukan? Seorang pria kuat di penguasa alam semesta tingkat ke-8 di tanah terlarang air mengalir juga memandang ke arah orang suci bulan mengalir dan berteriak keras. Liu Sui Haolian, Liu Qingming, Su Jingshen, Su Fangshui, Qi Jiangping, Qi Xiaohe, keluar. The Saintes of Flowing Moon melayang di langit, menatap kerumunan di bawah, matanya penuh dengan niat membunuh. Boom! Begitu kata-katanya jatuh, tongkat di tangannya memadatkan serangan mengerikan lainnya. Kali ini, dia menargetkan Liu Qingming, putra sezaman dari tanah suci air mengalir. Begitu dia bergerak, itu masih merupakan gerakan yang mematikan. Putra suci dari tanah terlarang air mengalir, yaitu putra suci yang berada di reruntuhan alam semesta pada awalnya, belum diwarisi oleh orang kuat di pilar ajaib. Menghadap putra suci dari pintu yang sama, dan dia masih setingkat dengannya. Dia masih tidak menahan sama sekali. Melihat serangan Saintes of the Moon, ekspresi Liu Qingming berubah drastis, dan dia buru-buru menghindar dengan ngeri. Liu Yue, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Berdiri di samping, Liu Sui Haolian melihat pemandangan ini dengan ekspresi yang sangat jelek. Dengan lambaian tangannya, dia langsung menopang pertahanan yang kuat. Kekuatannya ada di tingkat ke-8 penguasa alam semesta. Satu tingkat lebih tinggi dari Saintes of Flowing Moon. Apa yang akan dilakukan oleh orang suci bulan mengalir ini? Dia langsung membunuh putra suci di ruang terlarang, dan sekarang dia ingin membunuh putranya di air terlarang. Beraninya kamu begitu tidak bermoral di sini. Terlalu menakutkan, terlalu sulit, ini benar-benar langkah yang mematikan. Semua murid yang kuat dari tanah suci terlarang dan halaman suci di posisi sekitarnya terkejut. Ini juga gila, putra suci dari sekte yang sama langsung menembak untuk membunuhnya. Itu benar. Aku sangat melindungi suamiku. Aku tidak bisa mengecewakannya di masa depan. Wang Xian melihat pemandangan ini dengan senyuman di wajahnya, dan berkata kepada Long Yinhao yang ada di sampingnya sambil tersenyum. Ini membuat wajah Long Yinhao mengungkapkan rasa malu. Liu Yue, apakah akan terjadi sesuatu jika dia melakukan ini? Dia bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, Saintes of the Flowing Moon bisa menjadi Saintes of the Flowing Water Forbidden Land. Bukan hanya karena bakatnya yang kuat dan kekuatannya yang menakutkan, tetapi juga karakternya sendiri, kata Wang Xian kepadanya. Seorang suci di tanah terlarang seperti itu telah hidup selama 1 miliar tahun di bawah penanaman yang kuat dari tanah terlarang dengan air yang mengalir, dia bukanlah wanita biasa yang lemah. Karena dia bergerak, dia memiliki kartu Hall. Itu juga bisa dilihat dari tembakannya. Dia tidak memimpin dalam membunuh putra tanah terlarang air mengalir, jadi dia punya beberapa keberatan. Membunuh putra suci di ruang terlarang adalah toleransinya. Holy Maiden of the Flowing Moon, kenapa kamu langsung membunuh Holy Son of the Void di Forbidden Land of Space? Jangan berpikir bahwa kamu adalah Holy Maiden dari Forbidden Land of Flowing Water, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, kamu bisa membunuh orang. Kamu harus memberikan penjelasan dari kami di ruang terlarang. Pertanyaan orang kuat di ruang terlarang datang dari bawah. Su Jingshen, aku akan membunuhnya Suni, kamu harus mengerti bahwa aku tidak cukup kuat sekarang, jika aku cukup kuat, aku akan membunuhmu. Liu Sui Haolian, kalian tahu apa yang kamu lakukan, kamu tahu dalam pikiranmu sendiri. Gadis bulan menatap mereka dan berkata dengan wajah dingin. Apa yang kita lakukan? Liu Yue, beritahu aku dengan jelas. Liu Sui Haolian menatap Saintes Liu Yue dengan ekspresi malu, dan kemudian melirik Long Yinhao yang ada di samping, dengan niat membunuh yang sulit dipahami muncul di matanya. Niat membunuh tidak dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya, tetapi Wang Xian menangkapnya. Kamu pikir aku tidak tahu tentang kamu membunuh Long Yinhao? The Saintes of Flowing Moon menatap Liu Sui Haolian, dan bertanya dengan wajah serius. Ayo bunuh Long Yinhao. Liu Yue, kamu harus memperhatikan bukti. Kamu tidak punya bukti untuk menembak langsung.
Liu Qingming meraung dengan wajah pucat. Baru saja, jika Liu Sui Haolian tidak membantunya melawan serangan itu, dia akan dipenggal. Hah? Apa? Long Yinhao terbunuh? Tanda tanya. Pembangkit tenaga paling menjanjikan untuk mencapai puncak dominasi di masa depan, tetapi dia benar-benar jatuh. Auranya sangat lemah, dia seharusnya mati sekali. Posisi di sekitarnya, semua orang sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata suci gadis bulan mengalir. Long Yinhao hari ini, di dunia pedang dan sihir, dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik teratas dari generasi yang sama. Setelah mendapatkan warisan dari reruntuhan alam semesta, ia bangkit dengan kuat. Kecepatan terobosannya yang menakutkan, serta hubungannya dengan Rising Moon Scientist, membuatnya menjadi sorotan generasinya. Melihat tubuhnya yang sangat lemah sekarang, dia seharusnya sudah mati sekali. Berdengung, berdengung. Pada saat ini, ruang di sekitarnya sedikit berfluktuasi. Sosok yang kuat muncul di posisi sekitarnya satu per satu. 5 atau 6 pria kuat dengan atribut luar angkasa muncul di posisi sekitarnya. Masing-masing dari 6 aura lelaki tua itu tidak lebih lemah dari alam tingkat 9 dari penguasa alam semesta. 5 pembangkit tenaga luar angkasa di alam urutan ke-8 Master Alam Semesta. Pembangkit tenaga luar angkasa yang mendominasi tingkat ke-9 alam semesta. Alam tingkat 9 dari penguasa alam semesta setara dengan alam puncak penguasa alam semesta dari atribut lainnya. Setelah mereka tiba, wajah mereka sedikit jelek. Matanya tertuju pada Scientist of Flowing Moon. Scientist of Flowing Moon, kamu membunuh putra suci dari ruang terlarang kami, kamu perlu memberi kami penjelasan, jika tidak, bahkan jika kamu adalah Scientist of Forbidden Water, kami akan menyinggungmu. Di posisi tengah, nama. Dekata pembangkit tenaga luar angkasa yang menguasai tingkat ke-9 alam semesta. Keenam pria kuat di ruang terlarang terkunci di Scientist of the Rising Moon, mata mereka penuh dengan ekspresi sedingin es. Orang suci di area terlarang dari air yang mengalir membunuh putra mereka di area terlarang di luar angkasa. Meski mereka tidak berani menembak dan membunuh Scientist of Flowing Moon secara langsung. Namun, masih perlu membiarkan dia memberikan penjelasan. Jika Scientist of Flowing Moon gagal memberikan penjelasan, dia juga akan dihukum. Disetujui oleh aturan. Lagi pula, ruang terlarang tanah juga merupakan kekuatan terbesar ketiga di daratan. Tidak termasuk pembangkit tenaga listrik di alam surga dan bumi, tanah terlarang ruang angkasa masih sangat menakutkan dalam hal kekuatan tempur teratas. Karena aku berani bergerak, itu masuk akal. Kematian Yin Hao ada hubungannya dengan tanah terlarang musuh Ni Shengzi, Su Jingshen, Su Fangshui, Qi Jiangping, dan Qi Xiaohe. Sejak ratusan juta tahun yang lalu, Liu Sui area terlarang dan area terlarang telah mengeluarkan perintah untuk melarang murid yang kuat bertempur di daratan. Murid-murid di ruang terlarang di ruangmu ini melanggar aturan, dan mereka harus membayar harganya, bukan hanya putra. Suni, pria kuat yang datang ke ruang terlarang berkata dengan dingin tanpa rasa malu sedikitpun. Kata-katanya yang kuat membuat 6 pembangkit tenaga listrik di ruang terlarang sedikit mengernyit. Mereka melihat ke samping, dan Fang Shui dan yang lainnya terkejut, menunjukkan tatapan bertanya. Su Jingshen dan yang lainnya juga sedikit mengernyit, dan mereka memandang Liu Sui Haolian di samping. Mereka tidak menyangka Scientist of Flowing Moon akan sangat kuat. Dia akan datang langsung untuk membunuh putra Suni secara langsung. Ini mengejutkan mereka. Sekarang situasi ini berada di luar kemampuan mereka untuk menyelesaikannya. Namun, mereka tidak khawatir. Liu Yue, kamu bilang kami membunuh Long Yinhao, lalu tunjukkan bukti, jika tidak ada bukti, jangan menjebak kami sesuka hati. Liu Sui Haolian menatap Saintes Liu Yue dengan malu, dan berkata lagi. Dia melirik Long Yinhao di samping dengan murung. Liu Sui Haolian, kami di tanah terlarang Liu Sui memiliki metode mempertanyakan hati. Selama senior kami menggunakannya, apakah Anda telah melakukan sesuatu, apakah Anda telah dijebak, secara alami akan menjadi jelas dalam sekejap. Scientist of Flowing Moon menatapnya dan berkata sambil mencibir. Tanda seru. Dia melihat sekeliling, dan aura di tubuhnya melonjak ke langit. Lansia dari tanah terlarang air mengalir, tolong keluar dan tegakkan keadilan. Jika seseorang ingin menghancurkan perintah yang dikeluarkan oleh keberuntungan Tianyuan Tuan kita, apakah kita harus membayar harga yang seharusnya? Kata Scientist of Flowing Moon dengan lantang, dan suaranya menyebar ke seluruh kota, tanah. Tentara, Liu Yue, apakah kamu yakin ingin memisahkan diri denganku? Wajah Liu Sui Haolian berubah drastis ketika dia mendengar kata-katanya, dan dia menatap matanya padanya. The Scientist of Flowing Moon tidak berbicara, dia menggantung di langit dengan tenang. Aku akan pergi,
Scientist of Flowing Moon ini sangat kuat, dia memiliki aura yang sangat kuat, dia langsung ingin pria kuat dari Flowing Water Forbidden Land datang dan menilai keadilan. Tanya Liu Shui Haolian, dan Yang lainnya pembangkit tenaga listrik di tanah terlarang air mengalir, mereka benar-benar luar biasa. Sangat mendominasi, layak menjadi santo tanah terlarang air mengalir, dia disebut wanita yang 100% akan menginjakan kaki di puncak dominasi di masa depan, dan pemimpin masa depan tanah terlarang air mengalir jadilah pilar. Semua murid yang kuat di daerah sekitarnya melihat pemandangan ini dengan ekspresi takjub di wajah mereka. Ini benar-benar generasi keanggunan, Santo Bulan. Hahaha, baiklah, aku sangat menghargai Scientist of the Flowing Moon, benar dan salah, kamu bisa mengetahuinya jika kamu memeriksanya. Tidak jauh dari samping, Woman Saint Son of Woman terbang mendekat dan berkata sambil tersenyum lebar. Semua murid yang kuat tertarik pada posisi di sekitarnya. Dapat dikatakan bahwa murid-murid yang kuat dari semua tempat suci terlarang dari seluruh dunia pedang dan sihir berkumpul di sini. Berdengung, berdengung. Pada saat ini, aliran air di sekelilingnya muncul begitu saja. Seorang pria kuat dari tanah terlarang air mengalir perlahan muncul. 3 pria kuat yang mendominasi puncak. Lebih dari selusin pria kuat yang mendominasi dunia tingkat 9. Wosh! Wosh! Tidak hanya tanah terlarang dengan air yang mengalir, tetapi juga pembangkit tenaga listrik yang mendominasi alam puncak tanpa ada tanah terlarang yang terbang. Nenek Yuan, Penatua pertama, Penatua kedua. Melihat sosok yang muncul, Scientist of Flowing Moon segera menundukkan tubuhnya dan membungkuk. Yah, kami sudah tahu tentangmu. Seorang wanita tua yang bersandar pada tongkat di tengah memandang Scientist of Flowing Moon dan mengangguk. Xiao Yue, biarkan aku menyelesaikan masalah ini. Ini. Granny Yuan, The Scientist of Flowing Moon mengangguk ketika mendengarnya. Masalahnya telah menjadi kekacauan besar, dia tidak lagi berhak memutuskan. Apalagi, sebelum dia melakukannya, dia juga mengatakan sesuatu kepada para senior di tanah terlarang air mengalir. Kali ini, dia bisa menyerang dan membunuh Suni Zhengxi. Tapi itu tidak bisa membunuh semua orang. Alasan utamanya adalah karena air yang mengalir. Salah satunya karena dia adalah cucu dari penguasa tanah terlarang, dan penguasa tanah terlarang air mengalir ingin melindungi cucunya. Yang kedua adalah ruang terlarang. Kekuatan tanah terlarang luar angkasa tidak lemah, dan masih perlu dipertimbangkan dengan hati-hati untuk langsung membunuh beberapa murid elit inti mereka. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena Liu Shui Haolian. Mereka yang melanggar aturan berani membunuh di tanah terlarang. Tetapi untuk membunuh, setiap orang harus dibunuh, Liu Shui Haolian juga harus mati. Kalau tidak, ruang itu dilarang. Jika Anda tidak membunuh mereka semua, maka Anda tidak dapat membunuh mereka semua. Kami membuat keputusan yang adil atas insiden ini. Long Yinhao memiliki peluang besar untuk mencapai puncak dominasi. Sekarang dia telah jatuh, itu adalah kehilangan pedang dan alam semesta sihir kami. Mengingat bakat dan hati Anda, kami adalah di tanah terlarang air mengalir. Saya akan menerima Anda sebagai murid saya, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk memulihkan kekuatan Anda, dan menstabilkan dominasi Anda di puncak. Nenek Yuan. Dari tanah terlarang air mengalir memandang Long Yinhao dan berkata. Hah? Long Yinhao tercengang sejenak, dengan ekspresi keheranan di wajahnya, sedikit bingung. Hehe, jangan khawatir, kamu masih murid dari tanah terlarang naga Yin kamu. Tapi kamu juga murid dari tanah terlarang air mengalir kami. Kami semua tahu hubungan antara kamu dan Liu Yue, dan kami tidak akan keberatan. Di masa depan, Anda akan memulihkan sumber daya yang Anda butuhkan selanjutnya. Saya akan menyiapkan semuanya di sini untuk Anda, dan Anda akan menikmati lebih banyak sumber daya kultivasi daripada semua murid yang kuat. Melihat ekspresi heran Long Yinhao, Nenek Yuan terus berkata sambil tersenyum. Terima kasih Nenek Yuan. Long Yinhao membuka mulutnya, menatap Scientist of Flowing Moon, dan segera berterima kasih kepada Nenek Yuan. Hal-hal lain, kami akan terus menyelidiki. Jika Anda melanggar aturan, Anda secara alami harus membayar harganya. Pada saat ini, sesepuh dari tanah air mengalir terlarang berkata, melihat sekeliling mari kita lupakan masalah ini. Katanya sambil melihat orang-orang kuat di ruang terlarang. Oke, kalau begitu dengarkan Tetua Agung, lupakan saja. Pusat kekuatan di ruang terlarang melihatnya, saling memandang, dan mengangguk. Meskipun dikatakan bahwa Scientist of Flowing Moon membunuh putra suci di ruang terlarang mereka, mereka juga memahami situasi saat ini. Itulah akhirnya, dan itu adalah pilihan terbaik sejauh ini. Melihat pemandangan ini, Wang Xian sedikit mengangkat alisnya. Sudahlah,
Biarkan saja. Wang Xian melirik Scientist of Liu Yue, dan dia tahu sesuatu di dalam hatinya. Ini harus menjadi batas yang dapat dilakukan oleh Flowing Moon Scientist. Bunuh anak suci pemberontak. Berikan Long Yinhao beberapa manfaat. Ini memang pilihan yang bagus. Mampu melakukan ini sudah sangat bagus. Bagaimanapun, dia menyinggung Liu Sui Haolian sampai mati. Dia bahkan menyinggung beberapa penguasa tanah terlarang dari tanah terlarang air yang mengalir. Tentu saja, saya tidak tahu apakah pemilik tanah terlarang air terlarang yang terlarang mengambil hati masalah ini. Jika Anda mengingatnya, itu akan sangat menakutkan bagi perawan suci bulan sabit di masa depan. Apakah ada masalah? Jika tidak ada masalah, ayo pergi. Penatua Agung dari tanah terlarang air mengalir melihat sekeliling, mendarat di Long Yinhao, dan berkata, "Tidak masalah." Merasakan mata Penatua Agung dari tanah terlarang air mengalir, Long Yinhao segera merespons. Penatua Agung dari tanah terlarang air mengalir harus relatif dekat dengan pemilik tanah terlarang air mengalir dan melindungi Liu Sui Haolian. Maka Nenek Yuan harus relatif dekat dengan orang suci bulan mengalir. Melihat pemandangan ini, Wang Xian merasa dalam hatinya. Diam-diam, dia menyipitkan matanya sedikit. Jika Long Yinhao hanyalah putra dari tanah terlarang Long Yin, ini memang hasil yang sangat bagus. Tapi Long Yinhao bukan hanya putra suci dari tanah terlarang Long Yin. Dia juga saudara ipar Wang Xian. Ada masalah. Saat Long Yinhao selesai berbicara, Wang Xian bergerak dan terbang ke depan sedikit. Matanya menyapu Liu Sui Haolian. Pada saat ini, Liu Sui Haolian sedang menatap Long Yinhao, dengan sedikit kebencian dan kedinginan di matanya. Mungkin, jika dia punya kesempatan, dia akan menyerang Long Yinhao. Jika dia melakukannya lagi lain kali, dia mungkin tidak sengaja muncul untuk diolok-olok seperti terakhir kali. Hah? Wang Xian tiba-tiba keluar dan berbicara tiba-tiba, membuat semua orang sedikit terpana. Bahkan tetua agung dari tanah terlarang air mengalir, orang suci bulan mengalir, dan Long Yinyin menatap Wang Xian dengan keheranan di wajah mereka. Kakak Wang Xian, kulit Long Yinyin berubah drastis, dan dia buru-buru terbang ke sisinya, dan berkata kepadanya melalui transmisi suara, "Lupakan masalah ini, sudah diselesaikan dengan sangat baik. Sela-sela. Jangan bicara, aku akan mengurus hal berikutnya. Aku masih memiliki beberapa hal untuk ditangani." Wang Xian menggelengkan kepalanya ke arahnya, matanya menyapu semua orang. Perintah yang diberikan oleh peramal yang kuat di tanah terlarang dan tanah terlarang air mengalir. Siapapun yang melanggar aturan harus membayar harga dengan darah. Masalah Long Yinhao tidak bisa dilewatkan begitu saja. Selain itu, aku juga punya beberapa hal yang perlu diselesaikan oleh ruang terlarang. Lanjutnya, matanya akhirnya tertuju pada orang-orang kuat di ruang terlarang. Hah? Ini, situasi apa? Entahlah, kenapa Pangeran Wang ini tiba-tiba berbicara. Apa yang ingin dia lakukan? Tanda tanya. Belum muncul selama ratusan juta tahun, dan sekarang dia berani secara terbuka menyangkal orang kuat di area terlarang air yang mengalir, dan dia memiliki beberapa masalah yang dia butuhkan untuk diselesaikan oleh orang kuat di area ruang terlarang. Semua murid dari orang kuat di sekitar melihat Wang Xian tiba-tiba terbang keluar, wajahnya penuh keterkejutan dan keheranan. Wuman Shengzi dan yang lainnya juga memandang Wang Xian. Ratusan juta tahun yang lalu, Wang Xian lahir seperti kuda hitam, menghancurkan semua orang suci dan orang suci. Yang terkuat di generasi yang sama, ini diakui oleh generasi ini. Hanya saja kemudian tiba-tiba menghilang selama ratusan juta tahun dan tidak pernah muncul. Hari ini adalah pertama kalinya muncul tiba-tiba. Hah, mari kita selesaikan di ruang terlarang. Mendengar kata-kata Wang Xian, pria kuat di ruang terlarang itu sedikit membeku, menunjukkan ekspresi dingin di wajahnya. Mereka mungkin memiliki beberapa keraguan tentang Scientist of the Flowing Moon, tetapi mereka tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang Wang Xian. Mereka adalah ruang terlarang ketiga di dunia pedang dan sihir. Wang Xian memandangi mereka, tersenyum tipis, melambaikan tangannya, dan sebuah bola muncul di tangannya. Di dalam bola, ada 8 angka. Kedelapan sosok ini adalah orang-orang dari Gunung Wuhong yang datang menyerang Wang Xian saat itu. Generasi putra suci sebelumnya di ruang terlarang, dan pembangkit tenaga listrik lainnya. Mereka telah dipenjara oleh Wang Xian selama lebih dari 400 juta tahun. Di ruang bola kecil ini, saya mengalami siksaan yang menyakitkan. Elder, selamatkan kami, selamatkan kami. Elder, selamatkan kami, selamatkan kami. Saat mereka muncul, mereka langsung merasakan situasi di luar. Setelah melihat orang kuat mereka di ruang terlarang,
secercah harapan muncul di wajah mereka, dan mereka berteriak putus asa. Terkurung di sini selama lebih dari 400 juta tahun, waktu dan rasa sakit membuat mereka hampir roboh. Mereka berteriak minta tolong dengan keras, terlihat sangat menyedihkan. Hah? Hongshan, 6 pembangkit tenaga listrik di ruang terlarang, serta posisi di sekitarnya, semua pembangkit tenaga listrik di ruang terlarang melihat 8 dari mereka, dan wajah mereka berubah dengan liar. Mata pemimpin pembangkit tenaga ruang terlarang menjadi dingin, dan dengan lambaian tangannya, kekuatan ruang yang menakutkan menyelimuti mereka. Wang Xian menyaksikan, tanpa fluktuasi sedikit pun. Lebih dari 400 juta tahun yang lalu, mereka menyerang saya, hehe, ingin membunuh saya, tetapi saya tidak membunuh mereka karena saya tahu mereka dapat dibangkitkan. Karena mereka ingin membunuh saya, mereka secara alami harus membayar harga hidup mereka, bukan hanya itu kematian dan kebangkitan yang sederhana. Itu benar, kata Wang Xian, dengan lambaian tangannya, adegan serangan mereka lebih dari 400 juta tahun yang lalu muncul. Apakah mereka harus membayar harga untuk melanggar aturan? Bisakah Anda memberi saya penjelasan tentang pembangkit tenaga listrik di ruang terlarang? Wang Xian memandang mereka dan terus berbicara dengan ringan. Hah? Aku akan pergi. Apakah ada hal seperti itu? Lebih dari 400 juta tahun yang lalu, orang kuat dari ruang terlarang menyerang putra Wang Abadi. Ya. Dia telah dipenjara oleh Wang Abadi selama lebih dari 400 juta tahun. Wang Abadi ini seharusnya memiliki harta pertahanan diri yang kuat. Wang Abadi ini mampu menjebak Wu Hongshan dan yang lainnya lebih dari 400 juta tahun yang lalu. Kartu apa yang dia miliki, putra Wang Abadi ini paling banyak misterius, dan tidak ada yang tahu detailnya. Di sekitar posisi, sekelompok murid yang kuat mendengar kata-kata Wang Xian, dan melihat pemandangan sesaat di layar, dengan ekspresi kaget di wajah mereka. Satu persatu, mereka berdiskusi dengan suara rendah. Tetua, kami tidak menyerangnya, dan kami tidak bermaksud membunuhnya. Dia menjebak kami selama lebih dari 400 juta tahun, dan dia ingin membunuh kami. Pada saat ini, suara marah Wu Hongshan terdengar. Dari posisi di depan, dia berkata kepada orang kuat di ruang terlarang dengan seluruh tubuhnya sengsara, meraung keras. Sombong, membiarkan orang kuat yang berani memenjarakan ruang terlarang kita hanyalah mengejar kematian. Orang kuat yang menguasai tingkat ke-9 di tengah ruang terlarang meneriaki Wang Xian dengan wajah dingin. Penuh niat membunuh. Latar belakang saya adalah diri saya sendiri. Sombong, membiarkan orang kuat yang berani memenjarakan ruang terlarang kita mencari kematian. Orang kuat di ruang terlarang datang dengan suara membunuh. Mereka menatap Wang Xian dengan ganas. Matanya merah. Wang Xian ini berani menantang ruang terlarang mereka secara terbuka. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda juga orang suci bulan? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa ada orang yang dapat mempertanyakan ruang terlarang mereka? Hehe, Wang Xian menatap mereka, merasakan kekuatan dari mereka, wajahnya penuh dengan penghinaan dan kedinginan. Dia menjilat bibirnya, dan menatap mereka sepertinya kamu tidak akan memberikan penjelasan. Dia menyapu Long Yinhao, melihat ekspresi khawatirnya, dan menatap sekelompok pria kuat di ruang terlarang. Hehe, ternyata kamu adalah pelanggar kebiasaan di area ruang terlarang. Para murid di bawah benderamu tidak hanya menyerang Long Yinhao, tetapi juga Wang Xiansheng. Jika kamu benar-benar ingin membunuh siapapun, kamu dapat membunuh siapapun kamu. Mau, melihat para senior di tanah terlarang air mengalir lagi penatua pertama, penatua kedua, tolong periksa masalah ini juga. Membunuh pusat kekuatan pedang dan alam semesta sihir kita di masa depan adalah kejahatan yang tak termaafkan. Lebih dari 400 juta tahun yang lalu saat itu, dunia pedang dan sihir kita tidak memiliki aturan yang melarang pertempuran, aturan ini baru dikeluarkan lebih dari 200 juta tahun yang lalu. Saint of the Flowing Moon, kamu sangat suka mencampuri urusan orang lain. Sebelum kedua tetua dapat berbicara, Liu Suihaolian berdiri di sana dan berkata dengan wajah dingin. Tidak peduli jam berapa itu terjadi, apa yang akan dilakukan oleh yang kuat di ruang terlarang. Oke, Liu Yue, orang suci dari Liu Yue ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh nenek Yuan itu, dia menggelengkan kepalanya ke arahnya. Jangan menyinggung ruang tanah terlarang sampai mati. Kekuatan mereka tidak lemah. Meskipun mereka tidak sekuat tanah terlarang air mengalir kita, masih banyak orang kuat. Jangan ikut campur dalam masalah ini. Nenek Yuan berkata transmisi suara gadis bulan.